Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membicarakan mengenai menurunnya kualitas air pada usaha budidaya. Pengelolaan kualitas air memegang peranan penting dalam keberhasilan budidaya biota perairan. Sasaran dari dilakukannya pengelolaan air adalah terjaminnya mutu air yang memenuhi syarat bagi kehidupan dan pertumbuhan biota budidaya selama periode pemeliharaan. Kualitas air dalam budidaya sangat dipengaruhi oleh mutu air sumber, kondisi dasar kolam, manajemen pakan, padat tebar biota, plankton, sirkulasi air, dan keadaan pasang surut apabila dia terletak di daerah pasang surut, juga kondisi cuaca. Karena itu, menurunnya kualitas air juga sangat terkait dengan faktor-faktor yang sudah disebutkan tadi. Artinya, jika faktor-faktor tadi telah mencegah dan mengendalikan menurunnya kualitas air, berarti kualitas air berada dalam kondisi yang optimum. Kondisi perairan alami secara fundamental berbeda dari kondisi air tempat budidaya. Tempat budidaya memiliki banyak biota yang secara sengaja diletakkan di sana untuk usaha budidaya. Akibatnya, material sisa metabolisme yang dikeluarkan biota, baik berupa kotoran dan urin, dapat menyebabkan tidak seimbangnya kualitas air kolam. Di samping itu, di dalam air juga terjadi proses biologi lain akibat adanya organisme hidup yang lain seperti plankton atau pakan alami. Dengan begitu, tingkat penurunan kualitas air bisa terjadi sangat cepat. Faktor yang menyebabkan penurunan kualitas air tempat budidaya ada faktor internal, ada juga faktor eksternal. Salah satu faktor internalnya adalah padat penebaran. Daya dukung atau mutu lingkungan berpengaruh nyata pada kehidupan biota budidaya yang dimanifestasikan pada kesehatan, pertumbuhan, dan kelangsungan hidup biota. Kondisi berjejal di dalam tambak atau kolam yang ditimbulkan oleh padat penebaran yang tinggi berpengaruh nyata pada pertumbuhan, kelangsungan hidup, dan kesehatan biota. Semakin tinggi padat penebaran, maka semakin cepat pula penurunan kualitas air di dalam kolam atau tambak. Hal ini disebabkan karena semakin menumpuknya sisa metabolisme biota, juga semakin banyak tertimbunnya sisa pakan di dasar kolam atau tambak, juga jumlah oksigen terlarut di dalam air akan semakin menurun sejalan dengan kebutuhan konsumsi oksigen akibat padatnya biota di dalam tambak atau kolam tersebut. Padat penebaran juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap timbulnya penyakit pada biota budidaya. Pada kolam dengan padat penebaran yang cukup tinggi, kasus gangguan fisik dan penyakitnya juga sangat tinggi. Luka-luka biota dan dibarengi dengan kekurangmampuan mempertahankan kualitas air akan menyebabkan biota menjadi mudah terinfeksi oleh bakteri dan ini bisa berkembang menjadi penyakit yang lebih berbahaya. Selain padat penebaran, pemberian pakan yang berlebihan juga menjadi faktor yang dapat menyebabkan menurunnya kualitas air di kolam atau tambak. Masukan bahan organik yang terbesar di tambak dan kolam berupa senyawa nitrogen, 93%-nya berasal dari pakan, 2%-nya berasal dari pupuk, dan sisanya yang 5% berasal dari bahan lain yang terbawa air dan masuk ke petakan kolam atau tambak. Kualitas air cepat mengalami penurunan bila sisa pakan yang tertimbun di dasar kolam sangat banyak. Bila penimbunan pakan di dasar kolam tidak segera diantisipasi, maka sebagai bahan organik akan terjadi proses dekomposisi terhadap sisa pakan tersebut. Proses dekomposisi akan membutuhkan sejumlah besar oksigen. Kebutuhan oksigen ini akan semakin besar dengan makin meningkatnya kandungan limbah dari bahan organik. Bila suplai oksigen tidak cukup, kondisi anaerobik pada dasar tambak atau pada dasar kolam tidak dapat dihindarkan. Tentu, ini sangat membahayakan biota budidaya. Lebih buruk lagi, lantaran kondisi anaerobik ini dapat muncul substansi-substansi beracun seperti amonia, nitrit, dan H2S. Seperti telah disebutkan sebelumnya, di perairan, pakan tergolong sebagai bahan organik. Menumpuknya bahan organik pada kolam atau tambak tidak bisa dihindari. Sisa pakan, kotoran biota budidaya, organisme dan plankton yang mati, serta material organik berupa padatan tersuspensi maupun terlarut yang terangkut lewat pemasukan air, merupakan sumber bahan organik di tambak dan di kolam. Inputan bahan organik ini akan semakin bertambah sejalan dengan aktivitas budidaya, sebab tuntutan kebutuhan pakan biota budidaya akan mengikuti pertumbuhan biomasanya. Tentu akumulasi bahan organik ini lebih besar dengan semakin tingginya padat tebar perluasan kolam atau tambak. Konsekuensinya, padat tebar yang tinggi akan menuntut kemampuan manajemen teknis yang tinggi pula, di samping menimbulkan risiko yang lebih besar, terutama karena limbah yang dihasilkan dari kegiatan budidaya biota tersebut. Penumpukan bahan organik yang berlebihan dapat menimbulkan masalah serius bila tidak tertangani secara cepat dan tepat. Selama ada bahan organik, selama itu pula proses dekomposisi berlangsung.
Bahan-bahan organik kompleks seperti karbohidrat, protein, dan lemak oleh bakteri-bakteri heterotrofik akan dipecah menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Tahap berikutnya, senyawa sederhana berupa bahan organik oleh bakteri autotrofik dirombak menjadi senyawa-senyawa yang tidak berbahaya bagi biota budidaya. Contohnya melalui proses nitrifikasi. Amonia akan dioksidasi menjadi nitrit oleh bakteri aerob autotrofik Nitrosomonas. Selanjutnya nitrit dioksidasi menjadi nitrat oleh Nitrobacter. Tahap lebih lanjut, nitrat akan direduksi menjadi unsur N oleh bakteri denitrifikasi lewat proses denitrifikasi. Sebetulnya di alam telah terjadi proses daur ulang nutrien secara alamiah. Tentunya, peran bakteri pengurai dalam daur ulang nutrien tersebut dapat berjalan optimal jika faktor-faktor pendukung berada dalam kondisi yang optimal pula. Faktor-faktor pendukung di sini adalah temperatur, oksigen, pH, dan substrat yang mempunyai pengaruh besar terhadap aktivitas bakteri pengurai. Namun, bakteri pengurai ini juga mempunyai keterbatasan dalam menguraikan bahan-bahan organik maupun anorganik. Jika jumlah limbah bahan organik sangat banyak dan melampaui kapasitas lingkungan, ditambah faktor lingkungan tidak mendukung, maka bahan polusi tersebut tidak akan terurai secara maksimal. Proses dekomposisi bahan organik yang berlangsung di tambak dan kolam akan membutuhkan sejumlah besar oksigen. Kebutuhan oksigen ini semakin besar dengan makin meningkatnya kandungan bahan limbah tersebut. Jika tidak ada cukup oksigen, kondisi anaerobik pada dasar kolam tidak dapat dihindarkan. Nah, inilah yang akan sangat membahayakan biota budidaya. Yang lebih buruk lagi, proses dekomposisi anaerobik ini akan menghasilkan substansi-substansi beracun seperti amonia, nitrit, dan H2S. Dalam upaya budidaya, pengelolaan sebelum penebaran juga memiliki pengaruh yang besar dalam penentuan kualitas air. Faktor dominan yang berpengaruh pada mutu lingkungan internal adalah mutu tanah lahan, tata letak, dan konstruksi, serta pengelolaan budidaya. Tata letak konstruksi tambak atau kolam yang baik akan memberikan kemungkinan pengelolaan tanah dasar dan air yang baik pula. Ini akan mendukung usaha mempertahankan mutu lingkungan di dalam kolam atau tambak yang selanjutnya akan berdampak pada produktivitas yang stabil. Tata letak dan konstruksi kolam yang baik juga banyak mempermudah pelaksanaan teknis dan dapat menekan biaya operasional. Bila kita membicarakan mengenai penurunan kualitas air, tentunya kegiatan pengelolaan air akan memiliki peranan penting di sini. Pengelolaan air dalam upaya budidaya meliputi pengelolaan air sebelum dimasukkan ke dalam tambak atau kolam maupun setelah berada di dalam tambak atau kolam. Bila pengelolaan air di kedua tahap ini tidak memenuhi syarat kualitas air, maka air dalam upaya budidaya itu akan cepat sekali mengalami penurunan mutu. Biasanya sebelum digunakan untuk pemeliharaan biota di tambak ataupun kolam, air terlebih dahulu melalui proses pengendapan dan penyaringan. Pengendapan dimaksudkan untuk mengendapkan berbagai bahan sedimentasi dan limbah, sedangkan penyaringan dilakukan untuk menyaring air yang banyak mengandung kotoran limbah, baik dalam bentuk partikel organik maupun anorganik. Sedangkan pengelolaan air di dalam tambak dan kolam meliputi upaya mempertahankan kualitas air optimum selama pemeliharaan biota. Maka dari itu, pengelolaan kualitas air di dalam kolam atau tambak memerlukan sejumlah alat untuk memantau perkembangan perubahan kualitas air sehingga kemudian dilakukan tindakan untuk mencegah dan menanggulangi perubahan kualitas air. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengelola kualitas air selama pemeliharaan meliputi pemantauan kualitas air, pergantian air, penumbuhan plankton, pengoperasian kincir, dan tindakan lain yang harus segera diambil bila terjadi suatu perubahan yang membahayakan biota budidaya. Dan tentunya ini semua membutuhkan data dari pemantauan parameter kualitas air. Kualitas air di dalam kolam dan tambak juga sangat tergantung pada kualitas air sumbernya, baik itu sumbernya dari sungai, danau, waduk, kawasan pesisir, maupun sumber-sumber lainnya. Bila tambak atau kolam memperoleh air sumber yang bermutu rendah, maka semakin cepat pula air kolam atau tambak tersebut mengalami penurunan, kecuali air tersebut sudah ditreatment terlebih dahulu sebelum dialirkan ke dalam kolam maupun ke dalam tambak.
Perlu diperhatikan juga bahwa ada air sumber yang berasal dari air sumur. Air sumur ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar tentunya berlangsung bermacam-macam kegiatan seperti industri, pemukiman, pertanian, kehutanan, dan lain sebagainya. Bila kegiatan-kegiatan di lingkungan tersebut menghasilkan limbah, maka dengan sendirinya limbah tersebut akan terbawa oleh aliran air yang dapat memengaruhi kualitas air sumur itu sendiri. Ini juga berlaku bagi sumber air di daerah pesisir. Treatment sangat diperlukan untuk menurunkan kadar bahan-bahan pencemar yang ada di dalam air sumber. Ini adalah salah satu upaya untuk memastikan biota budidaya mendapat media air dengan kualitas yang baik. Hal lain yang juga berpotensi mempengaruhi kualitas air adalah perubahan cuaca. Kondisi lingkungan yang terus mengalami perubahan akan mengakibatkan pergantian musim atau cuaca. Pergantian musim atau cuaca akan menyebabkan perubahan atau perbedaan kualitas air pada musim-musim tertentu. Pada musim kemarau misalnya, kualitas airnya bisa jadi berbeda dari kualitas air yang ada di musim penghujan, misalnya dari parameter debit air. Beberapa parameter air yang mudah dipengaruhi oleh adanya hujan adalah salinitas, pH, dan kecerahan akibat pertumbuhan plankton yang fluktuatif. Plankton, dalam hal ini fitoplankton, merupakan produsen primer yang mampu membentuk bahan organik seperti karbohidrat, protein, lemak, dan bahan anorganik dengan adanya klorofil dan sinar matahari. Jika terjadi mendung di musim penghujan, maka sinar matahari tidak akan maksimal sampai ke perairan. Ini tentunya berpengaruh pada laju fotosintesis yang terjadi di badan air. Sebaliknya, konsentrasi CO2 kemungkinan besar akan semakin bertambah karena proses respirasi oleh biota dan penghuninya tidak dihalangi oleh mendung. Jadi, proses respirasi oleh biota dan penghuni badan air akan terus berlangsung, sementara proses fotosintesis yang menghasilkan oksigen akan terhambat akibat mendung. Kalau ini terjadi, maka populasi plankton di kolam ataupun tambak dapat mengalami kematian massal dan ini akan menambah penumpukan bahan organik di dasar kolam ataupun tambak. Ini dapat mengakibatkan goncangan keseimbangan lingkungan perairan kolam yang bisa memicu timbulnya racun dalam air sehingga tidak layak untuk dihuni oleh biota budidaya. Selain dapat meracuni biota budidaya, proses-proses tadi dapat berpengaruh terhadap kualitas air lainnya. Jika fotosintesis tidak berlangsung, maka tumpukan bahan organik akan meningkat. Ini akan membutuhkan oksigen terlarut yang lebih banyak, padahal proses untuk menghasilkan oksigen terlarut tidak berlangsung dengan optimal. Selain pengaruh terhadap kualitas kimia perairan, musim penghujan juga dapat mempengaruhi terkikisnya tanah pematang kolam ataupun tambak. Jika hasil kikisan tersebut masuk ke petak pemeliharaan, maka kandungan lumpur akan semakin banyak di dalam badan air dan bisa meluas dalam kolam maupun tambak. Padahal lumpur ini merupakan lahan empuk untuk hunian bibit penyakit. Lebih parahnya lagi, jika kolam atau tambak menjadi sangat keruh akibat teraduknya air oleh guyuran air hujan. Masalah pada musim kemarau agak berbeda. Biasanya, pada musim kemarau debit air menurun. Pengurangan air antara lain disebabkan oleh turunnya debit mata air sumber, terutama jika sumber airnya adalah air sungai, dan besarnya penguapan di kolam atau tambak. Di daerah estuari, biasanya salinitas tambak menjadi sangat tinggi. Salinitas air yang lebih tinggi daripada biasanya dapat berpengaruh terutama jika biota yang dipelihara adalah udang. Udang akan tumbuh lebih lambat di air dengan salinitas yang tinggi. Pada musim kemarau juga sering ditemukan lumut atau ganggang yang tumbuh di dasar tambak. Ini bisa menjadi jeratan yang mengganggu bagi biota yang dipelihara. Tidak jarang juga lumut maupun ganggang ini akan melilit biota budidaya sehingga membuatnya susah untuk bernapas maupun untuk bergerak. Dan di musim kemarau, pencemaran air relatif tinggi karena bahan-bahan pencemar terus masuk ke dalam badan air, sementara volume airnya sendiri tidak bertambah akibat tidak adanya hujan. Selain masalah musim tadi,
Masih ada juga faktor lain, yaitu faktor angin. Faktor angin ini apabila kita memiliki tempat budidaya yang cukup luas, baik kolam maupun tambak, akan berpengaruh pada sirkulasi air di kolam atau tambak tersebut. Arah dan kecepatan angin akan menentukan apakah sirkulasi makanan dan oksigen di dalam kolam atau tambak tersebut merata atau tidak. Demikian materi kita mengenai penurunan kualitas air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.